Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dipermudahkan Allah untuk bisa mengawali hari kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menerangi jalan kita dan memandu kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dalam kehidupan kita, yang mana apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, hendaknya semuanya dipulangkan kepada syariat yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpandu kepada sunnah-sunnahnya dan agamanya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini wasiat yang ke-26, yaitu tentang fi fadli ummil kitab, keutamaan surat Al-Fatihah atau yang disebut dengan Ummul Kitab. Di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Fatihah adalah hadis Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qal kuntu usalli bil masjid. Dia berkata, aku salat di Masjid Nabawi, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ujibuhu thumma ataitu. Di saat salat dia tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datangi dia. Faqultu ya Rasulullah, aku sampaikan kepadanya, ya wahai Rasulullah, kuntu usalli, tadi saya salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yaqulillahi ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berkata, kata Nabi, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini perintah untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Surah Al-Anfal ayat 24. Thumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Kata Nabi, aku akan ajarkan kepada kamu satu surat di dalam Al-Quran yang merupakan surat yang agung di dalam Al-Quranul Karim sebelum engkau keluar dari masjid ini. Abu Sa'id menjelaskan, fa'akhadha biyadi, Nabi memegang tanganku. Falamma aradna al-khuruj, tatkala kami hendak keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, maka Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah,
innaka qulta law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Engkau katakan kepadaku, akan aku ajarkan kepadamu surat yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Maka Nabi mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim dan as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'anul azim yang aku diberikannya. Maka dalam hadis yang kita baca ini, yang dihukumi oleh para ulama hadis sahih. Kemudian di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, di mana yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang rahim, yang penyayang, wa mu'addib rafiqan, seorang guru yang mendidik, yang memperbaiki adab, yang penuh dengan kelemah lembutan, murabbiyan haliman, seorang murabbi yang penuh dengan sopan santun, ya kesantunan. Fakana idza arada khata'an la yu'annif, wa kana idza ra'a khata'an la yu'annif. Beliau kalau melihat sesuatu yang salah, dia tidak menghardik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, ya, tidak mencaci maki, dan tidak membuat orang tidak suka kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wa innama yu'allimu bil husna, mengajarkan dengan cara yang baik, seperti yang dilakukan kepada sahabat ini. Nabi SAW tatkala dia melihat salah, apa kesalahannya, di saat dipanggil oleh Nabi SAW, dia tidak menyaut, karena dia merasa di dalam solat. Nah, kemudian Nabi SAW memperbaiki kesalahannya dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, tidak memberikan kata-kata yang kasar, tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tidak nyaman. Tetapi Nabi SAW dia mengajarkan dengan penuh kebaikan. Wa idza ra'a sawaban madahahu, apabila Nabi SAW melihat sesuatu yang benar, maka Nabi memujinya. Wa athna alaihi wa syakara lahu, Nabi menyanjung dan Nabi mengucapkan terima kasih, mengucapkan ucapan yang sangat menyentuh. Ini yang seharusnya kita lakukan kaum muslimin. Ini juga berlaku bagi siapa saja. Mungkin sebagai seorang ayah dalam rumah tangganya, kepada anak-anaknya, melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tidaklah menjadi perkara yang sangat fatal, perkara yang kemudian kita bersikap dengan sikap yang kasar, ya seperti menumpahkan air, atau mungkin menumpahkan makanan, atau mungkin membuat rumah kembali berantakan setelah dibersihkan, dan seterusnya. Barangkali banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kesalahan-kesalahan seperti ini hal yang biasa. Cukup kita menegur dengan kata-kata yang baik, tidak perlu kita berikan hukuman, tidak perlu kita berikan kata-kata yang membuat dia tidak nyaman. Karena pendekatan dengan cara yang kasar bukan akan menghadirkan nilai yang baik atau menghadirkan perubahan pada jiwa anak, malah itu akan membuat anak semakin lari dari kita. Akan tetapi Nabi SAW ketika melihat kesalahan, dia menegur dengan cara yang baik. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada hadis yang kita baca ini, sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yang mendapatkan ilmu yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi, ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membangun kedekatan. Baik ini levelnya seorang tua kepada anak ataupun level guru kepada murid. Tidak masalah kita sentuh fisiknya.
Barangkali memang terkadang untuk memperbaiki anak itu membutuhkan sentuhan fisik. Membutuhkan ya sentuhan fisik. Dengan memegang tangannya, dengan memegang bahunya ataupun dengan memeluknya dan seterusnya. Itu akan memberikan rasa yang sangat dalam. Itu akan memberikan sentuhan yang sangat luar biasa pada jiwa anak. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Nabi memanggilnya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memegang tangannya, dan sebagaimana ini menunjukkan kedekatan, menunjukkan keakraban, menunjukkan perhatian. Seseorang tidak mungkin akan memegang tangan muridnya, tangan anaknya, kalau tidak menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam ini menyentuh, memegang tangan sahabat ini. Dia bukan anak beliau dan bukan pula ya siapa-siapa dari keturunannya, namun Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita yang mengajari ilmu dengan mendekatkan diri kita, merasakan diri kita ini dekat dengan murid kita, merasakan ya agar murid kita nyaman dengan kita. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, "Lau 'allimannaka suratan a'zamus suwar fil Qur'anil Karim qabla an takhruja minal masjid." Wa ma'na ta'limi iyyahi annahu yukhbiruhu bi annaha surah kadza wa kadza. Nabi ingin mengajarkan kepada Abu Sa'id tentang sebuah surat yang sangat agung, surat yang sangat luar biasa, memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alhamdulillahirabbil alamin." Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hiya as-sab'ul mathani, yang disebut dengan as-sab'ul mathani. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, atau disebut juga seperti yang dibuatkan tema dalam pembahasan ini ada ummul kitab, yang merupakan induk daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Maka di antara pelajarannya yang lain adalah di mana agungnya hak Nabi kita alaihi salatu wassalam atas umat ini, dan kita mesti wajib untuk memenuhi panggilannya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kondisi. Kalau sahabat tadi dalam salat, ya, dalam salat dia melanjutkan salatnya, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan beliau. Kalau hari ini Nabi tiada, apa yang mesti kita lakukan? Nabi setelah tiada, yang ada adalah kalamnya, yang ada adalah sabdanya, yang ada adalah sunnah-sunnahnya. Maka setiap kalimat yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, itu adalah panggilan-panggilan kebaikan untuk kita. Dan seluruh hak Nabi wajib untuk kita tunaikan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila didakwahkan kepada kita, disampaikan kepada kita, ini sunnah Rasul, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita lakukan itu dengan meyakini bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan itu dalam rangka kita ittiba kepadanya. Kalau sunnah itu kan terkait dengan qauliyah. Ada sunnah-sunnah qauliyah yang Nabi ucapkan, kita sampaikan, disampaikan oleh Rasulullah, kita baca, kita pahami, kita amalkan. Ada sunnah-sunnah fi'liyah yang itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah takririyah. Ikhwani kaum muslimin, maka apapun dalam bentuk-bentuk ya sunnah, apapun bentuk-bentuk sunnah, maka berusaha kita untuk memaksimalkan diri untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, atau di antara faedah yang berikutnya adalah hirsu Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu 'alal ilmi. Semangatnya Abu Sa'id di dalam berilmu, di mana beliau mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keinginan Nabi, bahwa Nabi ingin mengajarkannya surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala pulang tersebut Nabi megang tangannya, maka Abu Sa'id tak segan-segan untuk mengingatkan Rasulullah.
Ini sebuah kesempatan yang mahal oleh dia. Mengingatkan mengingatkan perkataan Nabi tadi. Sehingga Nabi SAW kembali ya mengingatnya dan kemudian menyampaikan kepada Abu Sa'id. Inilah di antara bentuk-bentuk ya kalimat yang luar biasa dari Nabi SAW. Maka kalau kita sudah menjanjikan sesuatu kepada anak kita, kepada murid kita, kepada santri kita tentang sebuah ilmu yang akan kita sampaikan, ataupun apa saja yang ingin kita sampaikan, bahkan kita sudah sampaikan, bahkan kita akan berikan ini, bahkan sampaikan ini, lalu kemudian kita dituntut oleh anak kita, diminta oleh santri kita, maka kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ayah, untuk bisa memberikannya, jangan sampai itu kita langgar. Katakan misalnya kita telah berjanji kepada anak kita agar kita nanti, misalnya kita katakan nanti setelah maghrib kita ngaji nak, atau setelah maghrib kita baca buku, nanti ayah bacakan buku ini sama kamu, nanti ayah ceritakan kisah ini sama kamu. Lalu tiba-tiba setelah salat kita diingatkan oleh anak kita, katanya ayah tadi ingin bacakan buku. Maka jangan sampai kita tidak memenuhi permintaannya, karena kita telah berjanji. Dan itu akan memberikan ya kesan yang sangat luar biasa pada anak kita kalau kita lakukan itu. Begitupun dengan murid-murid kita, dengan santri kita misalnya. Apapun dalam bidang ilmu yang bisa kita ajarkan dan kita sudah janjikan itu, maka sampaikanlah. Karena dengan menyampaikan ilmu, ya kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Kemudian di antara faedah dalam hadis yang kita bacakan ini adalah fadlu suratil Fatihah, yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan surat Al-Fatihah. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim? Di antara alasannya yang pertama adalah karena surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Qura, yaitu berarti ibu, ya berarti induk, di mana Al-Quranul Karim dan surat Al-Fatihah menjadi rujukan segala sesuatu. Sebagaimana yang disebutkan bahwa seluruh isi kitab-kitab yang ada, yang diturunkan Allah, itu terangkum dalam Al-Quranul Karim. Dan seluruh makna-makna yang ada dalam surat Al-Quranul Karim terangkum dalam surat Al-Fatihah. Karena seorang anak kalau ingin ya, meminta sesuatu, maka biasanya yang dicari adalah ibunya. Ini sebuah ya kiasan oleh para ulama. Biasanya kalau anak-anak itu kalau ingin sesuatu, biasanya minta kepada ibu terlebih dahulu. Maka disitulah bahwa Al-Quranul Karim yang disebut dengan Ummul Qura atau Ummul Quran, disebut dengan Ummul Quran, ya, disebut dengan Ummul Quran. Adalah induk, Al-Quran adalah kitab kita. Maka kemudian kita jadikan bahwa Ummul Quran Al-Fatihah merupakan induk daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian seperti yang kita dapatkan dalam hadis yang lain, bahwa surah Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummin biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa ya khidaj. 3 kali Nabi mengatakan, barang siapa yang salat yang tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah atau kurang. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Maka inilah menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah bahwa disebut dengan Ummul Quran. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala membagi salat itu antara dia dengan hambanya 2 bagian. Wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani abdi. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin,
maka Allah tabaraka wa taala mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atna alayya abdi, maka Allah tabaraka wa taala mengatakan ya hambaku telah menyanjungku. Dan seterusnya, ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah katakan majjadani abdi. Dan ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, kata Allah, inilah antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah menunjukkan keagungan surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah ini wajib untuk dibaca pada setiap rakaat dalam salat kita. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara keutamaan surah Al-Fatihah merupakan surat yang bisa dijadikan bacaan ruqyah. Kalau kita ingin menyebutkan membaca atau meruqyah sesuatu, maka bacalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyatakan ada dua syarat Al-Fatihah bisa dijadikan bacaan ruqyah. Yang pertama adalah membacanya mengimami atau membacanya mengimani bahwa bacaan tersebut adalah ruqyah yang bermanfaat. Kita baca Al-Fatihah itu dan kita meyakini, mengimani bahwa bacaan itu sangat bermanfaat. Yang kedua, dibacakan pada orang sakit yang meyakini kalau ruqyah dengan Al-Fatihah bisa bermanfaat. Ini dua syarat yang beliau sampaikan. Yang pertama, mengimani atau meyakini bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah yang bermanfaat. Yang kedua, dibacakan kepada orang yang sakit yang mengimani kalau surat Al-Fatihah adalah bermanfaat. Inilah tiga keutamaan yang menjadi rahasia kemuliaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah merupakan Ummul Quran, induk daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang salat untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah merupakan bacaan yang bisa kita baca untuk meruqyah di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mempelajari ilmunya, dan apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dari segala bentuk keburukan, fitnah, dan segala bentuk adu domba. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.